it was back in the start. Perspektif subjektif dan objektif adalah dua pendekatan yang berbeda dalam menilai atau memahami suatu situasi, informasi, atau realitas. Keduanya memiliki peran yang penting, namun sesuai untuk konteks dan tujuan yang berbeda. 1. Perspektif subjektif. Perspektif subjektif berasal dari pandangan, perasaan, atau pengalaman pribadi seseorang. Perspektif ini cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai, emosi, persepsi, dan preferensi individu. Karena itu, pandangan subjektif seringkali unik dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau budaya seseorang. Karakteristik perspektif subjektif dipengaruhi oleh perasaan. Perspektif subjektif sangat terkait dengan emosi dan perasaan seseorang. Bias pribadi cenderung membawa bias atau preferensi individu yang bisa membentuk persepsi terhadap suatu situasi atau informasi. Tidak terukur secara kuantitatif. Biasanya tidak terukur dengan angka dan lebih sulit untuk dikuantifikasi atau diuji validitasnya. Pengalaman dan latar belakang individu memainkan peran besar dalam membentuk sudut pandang subjektif. Contoh perspektif subjektif. Film itu luar biasa dan sangat menginspirasi menurut saya. Saya merasa bahwa perubahan kebijakan ini akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Perspektif subjektif penting untuk memahami pengalaman manusia secara mendalam dan personal. Ini membantu dalam empati, mengidentifikasi preferensi personal, dan mendalami pengalaman individu. Perspektif objektif. Perspektif objektif berfokus pada fakta yang dapat diukur dan dinilai tanpa pengaruh emosi atau preferensi pribadi. Pandangan ini bertujuan untuk melihat sesuatu dari sudut yang tidak memihak, berdasarkan bukti yang ada, dan dapat diverifikasi. Perspektif objektif adalah yang diharapkan dalam penilaian ilmiah, analisis data, dan pernyataan faktual. Karakteristik perspektif objektif berbasis fakta, didasarkan pada bukti dan data yang dapat diukur. Tidak memihak, bebas dari emosi atau kepentingan pribadi, dan cenderung netral. Dapat diverifikasi. Perspektif objektif bisa diuji ulang, dipelajari, dan diverifikasi oleh pihak lain. Terukur dan spesifik, melibatkan angka, data, atau informasi konkret yang bersifat faktual. Contoh perspektif objektif. Menurut data statistik, angka pengangguran meningkat 5% pada tahun ini. Berdasarkan laporan cuaca, suhu hari ini adalah 30°. Perspektif objektif sering digunakan dalam konteks ilmiah, laporan berita yang tidak memihak, penilaian kinerja, dan penelitian akademik. 3. Perbedaan utama antara perspektif subjektif dan objektif. Emosi dan bias. Perspektif subjektif cenderung dipengaruhi oleh emosi dan persepsi pribadi. Sementara perspektif objektif tidak memihak dan didasarkan pada data. Perspektif objektif dapat diuji dan diverifikasi oleh pihak ketiga, sementara perspektif subjektif sulit diverifikasi karena bersifat personal. Aplikasi dalam konteks. Perspektif subjektif lebih cocok untuk memahami pengalaman atau pandangan pribadi, sementara perspektif objektif lebih sesuai untuk penilaian ilmiah atau analitis yang memerlukan akurasi data. 4. Pentingnya keseimbangan antara subjektivitas dan objektivitas. Dalam beberapa kasus, pendekatan yang terbaik adalah menggabungkan keduanya untuk mendapatkan pandangan yang lebih holistik. Misalnya, pengambilan keputusan dalam organisasi. Pertimbangan objektif, seperti analisis data, sangat penting, tetapi perspektif subjektif karyawan atau pelanggan dapat memberikan wawasan mengenai dampak emosional dari keputusan tersebut. Penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ilmiah seringkali melibatkan data kuantitatif yang objektif, tetapi data kualitatif yang subjektif juga dapat memberikan wawasan tentang pengalaman manusia. Kesimpulan. Perspektif subjektif dan objektif masing-masing memiliki tempat penting dalam analisis, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Dengan memahami perbedaan dan kekuatan keduanya, kita dapat menggunakan perspektif yang tepat sesuai situasi, baik dalam analisis objektif yang faktual maupun dalam pendekatan subjektif yang mempertimbangkan pengalaman dan emosi manusia. Demikian, semoga bermanfaat.